semua, perkenalkan, nama saya Jessica Hesru Sumampau. Pada hari ini saya akan menjelaskan teman-teman tutorial untuk membuat tipografi secara sederhana. Nah, teman-teman, sebelum itu apakah teman-teman pernah dengar apa itu tipografi? Nah, tipografi merupakan penyusunan angka dan huruf secara visual agar dapat dibaca dan dapat menarik untuk dilihat. Nah, teman-teman, dalam tipografi, hari ini saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dalam mempelajari tutorial pada hari ini. Yang pertama adalah kita dapat mengedit teks dan desain visual. Yang kedua, kita dapat mengetahui teknik untuk mengatur teks dan juga huruf. Dan yang ketiga adalah dipergunakan untuk menyampaikan informasi sejelas mungkin dan juga untuk menarik banyak pengguna untuk melihat tipografi tersebut. Dan yang keempat adalah berfungsi untuk membantu pengaturan dan juga penyusunan teks atau huruf dalam bentuk tulisan dan akan disesuaikan sesuai karya ataupun desain. Nah, teman-teman, itulah tadi tujuan kita akan mempelajari tutorial tipografi pada hari ini. Nah, setelah itu, apa bahan dan alat ataupun aplikasi yang perlu digunakan untuk mengedit tipografi pada hari ini? Nah, yang pertama yang tentu kita perlu siapkan adalah handphone, laptop, ataupun komputer untuk media mengedit tipografi tersebut. Setelah itu, apa bahan dan alat serta aplikasi yang digunakan untuk mengedit tipografi tersebut? Nah, yang pertama, kita akan menyiapkan tentu media untuk pengeditan tipografi, yaitu handphone, laptop, ataupun komputer. Nah, itu adalah alat yang akan digunakan untuk mengedit tipografi. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi Pixellab. Nah, Pixellab ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit teks ya nanti saat kita gunakan. Dan yang ketiga adalah FSCO. Nah, FSCO ini dapat digunakan untuk mengedit agar lebih elegan dan juga lebih unik. Nah, kita nanti akan gunakan aplikasi itu semua untuk mengedit tipografi. Juga yang terakhir ada kamera. Nah, tentu ini yang paling terpenting karena kita akan memfoto, itu harus kita tentukan dulu temanya dan juga kita foto tentu ya apa yang akan kita buat. Nah, itu tadi alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk membuat tipografi. Baik, halo teman-teman semua, setelah kita mengetahui apa tujuannya, kita bisa download kedua aplikasi tadi yang telah saya sebutkan. Kalau kamera, saya pasti tahu kalau kita semua punya. Dan juga setelah kita download, kita sudah mengetahui apa kegunaan dari dua aplikasi ini nanti untuk mengedit tipografi tersebut. Nah, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama, itu kita masuk ke dalam kamera untuk memotret bahan atau alat yang akan kita foto. Nah, di situ kita harus menentukan tema terlebih dahulu, apa tema yang ingin kita pilih. Nah, untuk hari ini saya akan memilih tema makanan. Nah, lalu saya akan mencontohkan bagaimana pemotretan dan juga alat dan bahan yang akan difoto. Yang baik itu seperti apa. Nah, teman-teman, pertama teman-teman pilih alat dan bahan yang telah teman-teman pilih untuk difoto. Saya ini untuk contoh pilih minyak kayu putih. Di sini saya akan foto sesuai dengan posisi kamera. Tentu posisi kamera itu harus lurus ya teman-teman. Nah, habis itu bahan atau alat dapat diletakkan sejajar dengan kamera atau sama-sama lurus teman-teman. Nah, di situ agar kita bisa buat nih, kalau misalnya kita mau buat bingkai yang lebih kecil atau lebih besar, itu cocok teman-teman. Nah, setelah teman-teman foto, teman-teman dapat ke aplikasi galeri ataupun album. Di situ teman-teman langsung klik foto yang telah teman-teman buat. Nah, setelah itu teman-teman dapat klik edit dan klik pilih bingkai. Nah, di situ teman-teman dapat memilih bingkai yang langsung ada perbandingannya, yaitu 9:16. Nah, di situ foto kita itu akan menjadi memanjang tetapi tidak melebar.
Nah, itu juga merupakan salah satu ciri-ciri gambar tipografi. Setelah selesai mengedit bingkai, kita langsung keluar dan juga kita langsung pindah ke aplikasi Pixel App. Nah, setelah masuk aplikasi tersebut, teman-teman langsung dapat memilih tombol yang ada di sebelah paling pojok keempat ya. Nah, di situ teman-teman dapat pilih itu pojok atau dua dari sebelah kanan. Nah, itu teman-teman tinggal pilih yang dari from gallery. Nah, itu teman-teman pilih foto yang telah kalian pilih tadi. Nah, setelah teman-teman pilih fotonya, teman-teman langsung dapat mengedit. Teman-teman tinggal pilih balik lagi ke yang font atau ke teks. Nah, teman-teman di A itu nanti teman-teman bisa klik dan muncul teks. Di situ teman-teman dapat mengetik apa yang teman-teman ingin ketik. Misalnya nih, seperti yang saya buat di sini nih. Nah, setelah itu agar lebih bagus, saya biasanya copy teman-teman. Nah, setelah di copy, habis itu saya turunkan saturasinya biar terlihat seperti bayangan. Jadi bayangannya tetap kelihatan seperti teks. Nah, setelah itu saya juga sama pada yang bawahnya agar terlihat lebih keren tuh ada bayangannya ya kan. Nah, setelah itu teman-teman kita dapat mengedit semua tuh tulisannya. Tetapi typography ini merupakan desain atau karya yang tidak terlalu banyak tuh, banyak informasi. Nah, tetapi langsung memuat intinya. Biasanya itu disebutkan dalam kata-kata kiasan, teman-teman. Misalnya mau dalam kumbalan bisa dimasukkan dalam kategori tipografi. Langsung ke intinya, yang penting tidak banyak teksnya. Setelah itu, teman-teman, setelah teman-teman memencet teks dan mengedit, teman-teman langsung pencet save. Nah, tuh tombol di atas, teman-teman bisa pencet save. Habis itu, teman-teman pencet yang bawahnya. Setelah itu, setelah tersave, teman-teman dapat melihat di aplikasi atau di galeri FFCO. Nah, setelah pindah ke FFCO, di situ itu untuk mengedit suasana atau latar pada gambar yang telah kita buat biar lebih menarik. Nah, seperti nuansanya mungkin gelap, terang. Nah, itu bisa disetting di sana karena ada banyak opsi. Nah, teman-teman, saya pilih beberapa di sini agar terlihat lebih keren dan natural. Nah, saya yang memilih itu karena saya suka ya teman-teman sering mengedit di aplikasi ini juga. Nah, setelah jadi bakal terlihat seperti ini ya teman-teman. Keren dan unik kan? Jadi dapat disimpulkan bahwa tipografi itu dapat memberikan ide kepada penulis untuk menciptakan suatu karya tentunya. Jadi berawal dari melihat, membaca, dan juga mengamati desain sehingga dapat divisualisasikan dalam sebuah karya. Nah, pengungkapan ini itu juga dilandasi pada tujuan positif yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kita pasti dapat mengedit suatu teks dan gambar. Nah, dalam kesempatan ini, tema yang terkandung dalam teks serta menafsirkan kata atau tulisan. Nah, berdasarkan tema, sehingga penulis sangat tertarik dengan hasil karya seni yang cenderung sederhana dengan warna-warna cerah dan saling bertabrakan serta elemen visual seperti simbol-simbol, huruf, dan angka. Nah, penggunaan tipografi juga justru akan membuat teks lebih mudah dipahami dan dimengerti, bahkan bisa menciptakan kesan tersendiri yang baik dari segi bentuk atau yang lainnya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.